Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Senin, tanggal 20 April, saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku dengan sukacita memuji Tuhan. Tak pernah kecewa selama mengiring Yesus, dalam susah dan senang, tak pernah tinggalkan daku, Dia selalu serta sepanjang jalan hidupku. Karena Yesus itulah, oh gembalaku. Lagi sekali, tak pernah kecewa selama mengiring Yesus, dalam susah dan senang, tak pernah tinggalkan daku, Dia selalu serta sepanjang jalan hidupku. Karena Yesus itulah, oh gembalaku. Karena Yesus itulah, oh gembalaku. Kita berdoa. Bapa, kami mohon pimpinan sepenuhnya dari awal sampai akhir, sehingga di saat kami menimba kekuatan dari firman-Mu, semua dalam berkat dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-21, pembacaan dimulai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan yang tidak percaya melompat kepada iman yang menggembirakan. Yang tidak percaya yang saya maksudkan di sini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, murid-murid yang lain bersukacita karena sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu. Lalu mereka memberitahukan kepada Thomas. Dan Thomas mengatakan ketidakpercayaannya yang disertai dengan ketidaksenangannya. Sehingga di sana dikatakan begini, Ibu Bapak Saudaraku, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak percaya disertai dengan ketidaksenangan diungkapkan dalam satu kalimat panjang itu. Lalu Ibu Bapak Saudaraku, pada hari yang ke-8 setelah pertemuan itu, mereka kembali berkumpul dan terpujilah nama Tuhan, Thomas ada di dalamnya. Alkitab mengatakan sementara mereka berkumpul dan pintu-pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera kuberikan kepadamu."
Dan tiba-tiba tentu matanya tertuju kepada Thomas dan berkata demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Sama persis. Lalu ini reaksi Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dua kata dari Thomas yang diungkapkan setelah Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata persis apa yang dikatakan tadi, yakni ya Tuhanku, ya Allahku. Itu yang saya maksudkan lompatan iman yang menggembirakan, yang diawali dari ketidakpercayaannya dan ketidaksenangannya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus itu. Lalu ibu bapak saudaraku yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tiba-tiba yang dari tidak percaya melompat kepada pengakuan iman yang menggembirakan itu? Bisa jadi ibu bapak yang pertama karena Thomas memikirkan hanya Allah yang sanggup bangkit dari antara orang mati. Lalu itu dibuktikan dengan kehadiran Yesus malam hari itu di tengah-tengah mereka. Lalu yang kedua, hanya Allah yang sanggup menembusi pintu-pintu yang terkunci dan hadir di tengah-tengah mereka. Lalu yang ketiga, ucapan Tuhan Yesus yang persis seperti apa yang Thomas katakan. Dan itu hanya Allah yang sanggup melakukannya. Hanya Allah yang mendengar, yang tak terdengar. Dan itu diucapkan persis di hadapan Thomas dan di hadapan murid-murid yang lain. Dan ini memberi kesan yang luar biasa kepada Thomas, sehingga imannya bangkit dari yang tidak percaya menjadi iman yang menggembirakan. Bahkan ini disebut sebagai lompatan iman yang menggembirakan. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, apa yang dikatakan di sana? Ayat 29, kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ibu bapak saudaraku, kepada ibu bapak saya dan saudara, firman Tuhan ini datang. Thomas percaya karena melihat. Thomas terkesan karena apa yang dilihat dan didengar itu, sehingga membuat imannya melompat kepada tataran yang menggembirakan. Dan kepada ibu bapak saya dan saudara, Tuhan Yesus katakan, yang tidak melihat tetapi percaya kepada berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu terlebih berbahagia. Maknanya adalah bahwa ibu bapak saya dan saudara justru lebih berbahagia dari Thomas yang melihat kebangkitan Yesus yang menampakkan diri pada malam itu. Pesannya satu, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk itu ibu bapak saudaraku, apabila saat ini ibu bapak saya dan saudara masih dalam situasi yang sulit saat isolasi diri ini, tolong pesan Tuhan Yesus hari ini didengar. Percaya. Tuhan sanggup menjagai, melindungi, dan merawat ibu bapak saya dan saudara. Mungkin ibu bapak saudaraku berkata, ini sudah sebulan lebih, saya tidak punya penghasilan. Lalu bagaimana nanti hari-hari mendatang? Untuk itu ibu bapak saudaraku, satu saja percayalah. Yang pertama, bahwa cepat atau lambat virus ini akan terselesaikan. Dan kita akan kembali kepada kehidupan normal seperti biasa. Lalu yang kedua, dalam kondisi seperti ini, percayailah bahwa Tuhan sanggup merawat ibu bapak saya dan saudara dalam kondisi yang sulit sekalipun.
Ingat ibu bapak, Tuhan bisa memakai apapun juga untuk menolong ibu bapak, saya dan saudara. Ingatlah ibu bapak 1 Raja pasal 17 menulis seorang nabinya yang bernama Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk sementara bersembunyi, mengisolasi diri di tepi sungai Kerit. Setiap hari, pagi dan petang, Tuhan mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak dan minum dari sungai Kerit itu sampai airnya mengering karena waktu yang panjang. Berarti sepanjang waktu itu Tuhan merawat. Artinya waktu dalam kendalinya, bahwa Tuhan tahu bagaimana menghentikan virus ini pada waktunya dan memberkati ibu bapak saudaraku sampai ibu bapak saudaraku kembali menikmati hari-hari seperti biasa. Tuhan bisa memakai sahabat-sahabat. Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk menjadi kepanjangan tangan bagi doa ibu bapak saudaraku. Yang penting, tolong tetap berdoa, tetap percaya, tetap beriman. Seperti lagu yang kita nyanyikan beberapa waktu yang lalu. Tetap percaya dan jaga, tetap setia, pertolongannya kan tiba pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya, tetap setia. Mari berdoa. Bapa, kami belajar dari seorang anakmu yang bernama Thomas, yang Tuhan Yesus temui secara pribadi. Dan Tuhan Yesus pulihkan, sehingga dari yang tidak percaya, diubah menjadi lompatan yang mengembirakan. Imannya dipulihkan, disegarkan, dan Tuhan pakai sedemikian rupa. Dan firman-Mu melanjutkan, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Dan itu berbicara kepada kami yang tidak melihat langsung Tuhan Yesus, tetapi percaya kepada pemberitaan Injil yang kami dengar. Dan Tuhan yang sudah memberikan segalanya untuk kami, Tuhan pula yang akan mencukupkan hari-hari yang kami lalui dalam saat isolasi diri ini. Sekalipun uang kami sudah menipis atau bahkan sudah habis, kami tahu bahwa Tuhan sanggup menghidupi kami menurut cara Tuhan. Yang penting kami percaya. Dan Tuhan bisa memakai apapun juga, siapapun juga untuk kepanjangan tangan dari Tuhan di dalam menjawab doa-doa kami. Ajar kepada kami untuk tetap percaya kepadamu. Berkati sepanjang hari ini anak-anakmu semua yang siap memasuki hari dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Seluruh aktivitasnya, baik belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, semua dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Terpujilah buat namamu Bapa, berkati kota kami tercinta Tasikmalaya, Ciamis, Garut, berkati bangsa dan negara kami, sehingga semua dalam berkat dan pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.